Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, kalau Anda lagi cari peluang agribisnis yang perputaran uangnya luar biasa, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bongkar tuntas strategi bisnis budidaya ikan gurame. Ingat ya, kita di sini murni pakai kacamata pebisnis. Fokus utama kita cuma satu, gimana caranya modal Anda bisa cepat balik dan untungnya bisa maksimal. Yuk, kita mulai. Coba direnungkan kalimat ini. Hidangan mewah di setiap restoran dengan harga yang fantastis. Jadi gini, mulai sekarang, stop lihat gurame cuma sebagai ikan peliharaan biasa di kolam. Nggak gitu. Di mata bisnis, ini tuh komoditas restoran kelas atas. Permintaannya terus meroket tiap tahun. Pasar udah teriak-teriak minta barang. Dan sejujurnya, ini adalah ladang emas yang sayang banget kalau nggak segera Anda kapitalisasi. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas peluang bisnisnya, lalu rincian modal, lanjut ke strategi kolam cerdas, manajemen air, dan ditutup dengan gimana caranya dapat hasil panen cepat. 5 langkah pasti buat ngebangun rencana bisnis aquaculture yang sukses. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peluang bisnis. Kenapa sih permintaan pasar ini begitu menjanjikan? Karena restoran-restoran ini butuh suplai tiap hari, hukum bisnisnya simple. Pasokan nggak boleh sampai putus. Buat Anda sebagai pembudidaya, artinya Anda dituntut buat bisa panen secepat mungkin. Menguasai ritme siklus panen yang kilat ini benar-benar kunci utama buat dapat aliran pendapatan yang konsisten. Siapa yang bisa mengoptimalkan kecepatan panen, dialah yang bakal kuasai rantai suplai tersebut. Sederhana kan? Sekarang, mari kita bedah bagian kedua. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Rincian modal dan investasi awal. Untuk mulai jalankan mesin bisnis ini, ada 5 pilar pengeluaran yang mutlak harus Anda siapkan. Ada lahan, infrastruktur kolam, pakan, biaya perawatan, dan, nah ini yang paling krusial, bibit ikan berkualitas tinggi. Jangan pernah kompromi soal bibit. Bibit ini ibarat fondasi bangunan Anda. Kalau Anda berani keluar modal buat bibit yang kualitasnya premium, produk akhir Anda juga bakal ikutan premium. Ingat, bibit jempolan sama dengan harga jual yang fantastis. Lanjut ke bagian ketiga, strategi kolam cerdas. Ini rahasia potong kompas biar modal Anda makin efisien. Sebagai pebisnis, Anda pasti dihadapkan sama pilihan infrastruktur. Mungkin Anda mikir pakai kolam tanah atau sawah aja lah, kan lebih murah dan alami. Eits, tunggu dulu. Kolam tanah justru bisa menghancurkan nilai jual produk Anda loh. Kenapa? Karena daging ikan gurame Anda nanti bisa terkontaminasi bau dan rasa lumpur. Dan percaya deh, harga jual Anda di pasar restoran mewah bisa langsung anjlok seketika kalau ikannya bau tanah. Terus apa solusi terbaiknya? Bikin kolam semen? Boleh aja, tapi mari kita hitung-hitungan rasional ala pebisnis. Bikin kolam semen itu butuh material berat yang mahal. Anda harus bayar upah tukang berminggu-minggu, belum lagi kalau retak. Biaya perawatannya bikin pusing. Nah, sebagai alternatif cerdas, kolam terpal adalah solusi primadonanya. Percaya atau enggak, biaya operasional dan pembuatan kolam terpal bisa pangkas anggaran awal Anda sampai 50, bahkan 70%. Materialnya jauh lebih murah, bisa dirakit sendiri dalam hitungan hari tanpa tukang, sangat praktis dibongkar pasang, dan yang paling penting, rasa daging ikan tetap premium tanpa bau lumpur. Ini jelas rute paling efisien buat Anda cepat balik modal. Oke, kita masuk ke bagian keempat, manajemen air. Ini murni soal kedisiplinan operasional rutinan kita. Kalau mau sukses di aquaculture, kedisiplinan merawat air itu harga mati, nggak bisa dinegosiasikan. Setiap minggu, Anda wajib mengganti airnya. Terus untuk rutinitas bulanan, Anda diwajibkan mendisiplinkan diri buat menyedot kotoran yang mengendap di dasar kolam. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi kalau Anda sampai malas melakukan ini, sama saja Anda membiarkan penyakit membunuh aset berharga Anda. Dan ujung-ujungnya, laba Anda yang bakal lenyap dimakan kerugian. Nah, ngomong-ngomong soal air, sumber mana sih yang paling bagus? Secara teknis, air sungai alami itu juaranya. Tapi tenang aja, kalau lokasi lahan Anda kebetulan jauh dari sungai atau mata air, sumber air dari sumber bor itu udah jadi rencana cadangan yang sangat layak kok. Yang penting, Anda tetap perhatikan sirkulasinya, agar operasional bisnis tetap berjalan maksimal. Ada satu faktor operasional menarik nih, yang kadang berlawanan sama bayangan pemula. Kita kan sering mikir, makin jernih airnya, makin bagus. Ternyata, khusus buat gurame, aturannya beda. Mereka justru sangat butuh air yang pekat atau agak keruh. Kenapa? Karena air pekat itu berfungsi sebagai tameng alami yang melindungi mereka dari sengatan matahari langsung. Gurame itu nggak kuat kalau terus-terusan kena panas matahari terik. Itu bisa memicu penyakit fatal.
Jadi, poin krusialnya ada di rentang angka ini, 6,5 sampai 8. Angka ini adalah indikator pH atau tingkat keasaman air kolam yang dinilai sangat normal dan ideal. Setiap pembudidaya wajib memantau angka ini dengan ketat, karena kalau pH-nya stabil di angka tersebut, ikan-ikan Anda bisa hidup nyaman, berkembang biak dengan baik, dan pada akhirnya bakal jadi mesin pencetak keuntungan yang berlimpah buat Anda. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, sekaligus pamungkas kita, hasil panen cepat. Ini dia rantai sebab akibat yang menciptakan percepatan masa panen Anda. Semuanya dimulai dari langkah pertama, kendalikan kualitas air Anda. Kalau airnya bagus, otomatis kita masuk ke langkah kedua. Ikan Anda bakal super sehat dan sangat aktif bergerak. Nah, saat mereka sehat, langkah ketiga terjadi, peningkatan nafsu makan yang gila-gilaan. Ikan yang makannya rakus adalah rahasia alami biar mereka cepat tumbuh besar. Waktu tunggu Anda terpangkas, dan jadwal panen Anda bisa maju pesat. Tapi tunggu dulu. Sebagai pemilik bisnis, Anda wajib sadar sama satu ancaman mematikan ini. Jangan pernah tergiur untuk memberikan pakan secara berlebihan cuma karena pengen ikannya cepat besar. Pemberian pakan berlebih atau overfeeding itu nggak cuma buang-buang anggaran pakan Anda. Sisa pakan itu bakal jadi residu beracun di dasar kolam. Efeknya, penyakit fatal yang bisa menyapu bersih investasi Anda. Jadi, berilah pakan dengan takaran yang pas dan terukur. Jadi, setelah kita bedah semuanya, dari strategi cerdas hitung-hitungan potong modal pakai kolam terpal yang jauh lebih murah dari kolam semen, lalu pentingnya milih bibit unggul, sampai rahasia mendisiplinkan manajemen air, pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah siap buat memanen keuntungan maksimal dari bisnis gurame ini? Ingat ya, sukses di bidang agribisnis itu butuh keuletan. Nggak ada pengusaha yang mau rugi kan? Ambil strategi presisi ini, terapkan di lapangan, dan buktikan sendiri seberapa cepat modal Anda bakal berputar jadi keuntungan. Terima kasih banyak sudah bergabung di sesi bedah materi ini. Teruslah berinovasi dalam bisnis Anda, dan sampai jumpa.